Budaya atau kehidupan yang masing-masing di negara Swiss itu bukan berarti kita tidak saling mengenal dengan tetangga, atau bukan berarti kita tidak baik ya, apalagi berantem dengan tetangga. Jadi bukan itu intinya teman-teman. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada kalian ya, karena ada di beberapa komen ya di video saya yang sebelumnya yang mengatakan kalau ada tetangga meninggal dunia di sini kita belum tentu mengetahuinya. Nah, untuk selengkapnya ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat dan sejahtera selalu. Amin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan ya kepada sahabat yang dalam hal ini tentu salah paham, di mana ada yang berpendapat kalau di negara Swiss hidup masing-masing itu berarti kita tidak mengenal dengan tetangga. Itu sangatlah salah ya. Jadi di sini kita saling mengenal dengan tetangga, namun kita tidak bisa berkunjung seenaknya tanpa membuat appointment atau janji dengan mereka. Jadi perbedaannya kalau di Indonesia kita dengan tetangga kan bisa saling berkunjung setiap saat ya tanpa janji. Nah kalau di sini hal itu tidak umum. Jadi maksudnya privasi atau kepribadian seseorang itu kita sangat menghargai ya. Barangkali dia baru pulang kerja atau barangkali dia lagi tidur, sehingga kita selalu membuat appointment atau membuat janji dulu untuk bertemu. Kebetulan di lokasi di mana saya tinggal adalah jauh ya dari pusat kota. Sehingga lokasi di sini itu antara rumah satu dengan rumah yang lainnya tidak berdempetan. Jadi teman-teman juga ada yang menanyakan ya kepada saya mengapa rumah-rumah di negara Swiss itu saling berjauhan. Nah, sahabat tercinta, jadi tidak begitu ya. Hanya kebetulan saja di daerah di mana tempat saya tinggal dan juga banyak ya di tempat-tempat lainnya pemukimannya yang seperti ini. Namun juga banyak yang pemukimannya itu berdekatan. Apalagi kalau di kota-kota besar atau di tengah kota ya. Banyak sekali yang hidup di apartemen contohnya. Jadi dalam satu bangunan itu bisa 100 keluarga ya. Jadi mereka kalian bisa tahu namanya hidup di apartemen yaitu sama-sama ya. Namun tetap jadi privasi walaupun kita diam di satu building, di satu tempat. Kita tidak bisa bertamu atau mengetuk pintu tetangga seenaknya. Nah, itu merupakan salah satu kebiasaan ya untuk orang-orang di negara Swiss ini. Tentu saja dimanapun kita hidup ya, di kota mana atau di negara manapun, ada sisi positif dan ada sisi negatif. Namun yang harus kita lakukan adalah menyesuaikan diri di mana kita tinggal. Nah, contohnya saya tinggal di negara Swiss ini ya dengan kebudayaan yang sangat berbeda dengan di Indonesia. Ya mau tidak mau saya harus mengikuti cara hidup ya orang di sini. Walaupun kalau mental atau budaya saya sendiri saya tetap orang Indonesia. Nah, mengapa harus demikian ya teman-teman? Karena kita tidak bisa memaksakan tradisi atau budaya kita di negara orang ya. Justru sebaliknya, kita harus mengikuti mereka kalau kita ingin diterima oleh masyarakat setempat. Nah, ini pun saya lakukan ya. Maka dengan waktu berpuluh-puluh tahun saya hidup di negara Swiss ini, saya pun belajar dan mengerti apa kebiasaan atau cara hidup di negara ini. Yaitu salah satunya adalah
privasi ya. Jadi antara satu tetangga dengan tetangga lainnya itu kita tidak bisa bertamu setiap saat. Jadi harus selalu bikin appointment atau selalu bikin janji. Nah, sebetulnya kalau kita sudah mengetahui ya dengan waktu bagaimana cara untuk menyesuaikan diri kita hidup di rantau, contohnya seperti saya di negara Swiss ini, jadi sama sekali tidak ada kesulitan untuk bersosialisasi dengan orang-orang ya di sekitarnya ataupun dengan siapapun. Kalau di tempat pekerjaan ya otomatis kita saling mengenal. Namun kalau sudah di lingkungan rumah ya, kembali lagi sudah privasinya berlainan, maka sebetulnya di negara ini tuh nyaman ya. Kenapa saya bilang nyaman? Karena dari desa atau kecamatan itu sudah diorganisasi banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita ikuti. Jadi setiap bulan itu di desa saya ya, di tempat saya tinggal, kami mendapatkan satu seperti edaran majalah ya. Nah, pada tanggal-tanggal berapa di bulan itu ada kegiatan apa saja. Kegiatan ini dari mulai kegiatan untuk anak-anak ya, untuk orang dewasa atau anak-anak remaja ya, bahkan sampai kegiatan untuk para orang yang sudah lanjut usia. Malahan ya kegiatan untuk para orang-orang yang cacat ya, contohnya yang tidak bisa berjalan, yang memakai kursi roda seperti itu diorganisasi oleh desa setempat. Jadi semua masyarakatnya itu diberi pemberitahuan ya, diberikan edaran seperti majalah di mana kita bisa melihat kegiatan apa saja. Nah, jadi tidak ada rasa kesepian ya kalau kita mau aktif, mau mengikuti acara-acara apa saja yang diadakan. Jadi disinilah ya bedanya. Kenapa orang di Swiss itu mereka tidak tertarik untuk bertetangga, apalagi ngegosip kayak gitu teman-teman. Karena mereka itu sibuk sebetulnya. Sibuk dengan tidak kelihatan ya. Karena banyak sekali program-program gratis yang disediakan oleh pemerintah di desa-desa mereka atau di desa saya contohnya. Maka masyarakatnya ini pun mempergunakan hal tersebut untuk saling bertemu, saling bercengkrama ya dengan tetangga yang lainnya. Nah, contohnya seperti ada kumpulan ya, kalau ibu-ibunya itu ada yoga ya, ada senam, atau juga ada bersepeda, atau juga kalau pas musim panas ya, karena di sini pun tergantung cuaca teman-teman. Kalau musim dingin itu di luar kan itu salju ya, kadang-kadang beku. Tetap ada program tertentu yang disesuaikan dengan cuaca. Contohnya kita main ski bareng-bareng ya, atau juga jalan-jalan untuk di musim dingin, berarti kita harus sudah siap mempergunakan pakaian yang sesuai dengan cuaca di luar rumah. Nah, di tempat seperti itu kita akan bertemu dengan para tetangga kita dan kita say hello. Jadi sebetulnya kita mengenal mereka ya, sekali lagi ya teman-teman, dan baik ya, tidak ada malah saya melihat di sini orang bertengkar ya, tetangga satu dengan tetangga lainnya. Jadi kalau soal itu sih ya tergantung pribadi kitanya ya. Jangankan di luar negeri, di Indonesia pun kalau kita kurang disukai oleh masyarakat setempat tentu pertengkaran akan terjadi. Nah, malahan di sini itu sangat jarang dan saya belum pernah melihat ya orang bertengkar satu tetangga dengan tetangga lainnya di sini. Nah, inilah ya majalah yang kita dapatkan setiap bulannya dari kecamatan atau desa setempat ya. Dan ini untuk bulan Juni tahun 2022 ya. Jadi bulan ini ya teman-teman.
Di sini kita bisa banyak sekali ya melihat kegiatan apanya ya. Jadi tanggal segini itu ya contohnya nanti ada di sekolah untuk anak-anak SD ya mengadakan basar ya, maka kita masyarakatnya tentu ikut datang meramaikan. Itu hanya salah satu contoh. Dan ada juga kegiatan karate ya, barangkali ada anak-anak muda atau orang tua pun yang mengikuti kegiatan ini, ada semuanya. Jadi sekali lagi untuk bersosialisasi di sini itu sangat mudah sekali. Hanya kitanya harus aktif dan harus mengetahui ya. Jadi hanya orang-orang yang malas ya yang akan merasa kesepian di sini. Kenapa demikian? Karena ya sekali lagi pemerintah di sini itu sangat memperhatikan masyarakatnya ya. Apalagi kalau menyangkut safety ya, keamanan dari masyarakatnya. Mereka itu sangat sekali peduli. Tentu saja ketika saya berkunjung atau mengikuti program-program yang diadakan oleh daerah di mana saya tinggal ini, kan otomatis ya saya bertemu dengan tetangga secara kebetulan atau dengan teman-teman yang lainnya ya, yang kalau secara pribadi kita tidak kontak mendatangi rumahnya, namun di tempat-tempat tersebut kita bisa berkumpul. Dan di saat itulah ya pendekatan cara bersosialisasi kita dengan mereka itu kembali lagi teman-teman tergantung dari diri kitanya. Maka yang saya lakukan contohnya menanyakan apa kabar, dan saya bilang ya kalau kamu ada waktu kamu boleh datang ke rumah saya, dan mereka pun itu akan senang dan akan menanyakan, oh kapan saya bisa datang ke rumah kamu, dan nanti kita yaitu janjian hari dan tanggalnya. Maka jadi komunikasi dengan tetangga itu ada ya teman-teman ya, cuman cara yang berbeda. Jadi alangkah salahnya jika ada sahabat yang menanyakan, mengomentari kalau hidup di negara Swiss itu nggak enak katanya, karena jadi nggak kenal sama tetangga, jadi hidup sendiri, kesepian. Nah sekali lagi mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini bisa membuka wawasan teman-teman ya. Dan orang di Swiss itu sangat ramah ya, kalau kita sudah kenal itu sangat ramah. Ada di salah satu video saya beberapa minggu lalu yang juga mengutarakan ya kesan dari 2 orang turis yang datang dari Indonesia ya maksudnya orang kita yang berkunjung ke negara Swiss. Kebetulan mereka juga menjumpai saya ya, dan saya bertanya bagaimana pendapatnya. Nah, di situ ada, kalian bisa dengarkan. Yaitu sekali lagi, orang Swiss itu ramah ya. Cuman kalau privat di rumah, kalau kita hidup di sini, nah privasi itu sangat terjaga. Kalau kita di luar, kita bertanya sesuatu ya ke orang yang ada gitu, mereka akan menjawab, mereka akan berusaha menolong ya. Maksudnya kalau kita bertanya, oh di mana jalan ini, mereka akan berusaha untuk memberikan penjelasan apa yang kita perlukan. Dan yang saya ketahui juga ya teman-teman, pemerintah di negara ini itu sangat betul-betul memperhatikan masyarakatnya. Jadi contohnya untuk para penyandang cacat ya, kan banyak sekali yang tidak bisa berjalan, yang mempergunakan kursi roda ya seperti itu. Atau kakek-kakek atau nenek-nenek yang sudah juga tidak bisa berjalan, tetapi mereka masih mempunyai hak yang sama ya untuk menikmati atau melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya pada hari-hari tertentu di sini ya, dari pihak pemerintahnya itu mengadakan acara-acara khusus ya untuk para cacat tersebut, dengan
didampingi oleh petugas-petugasnya ya dari kantor pemerintah. Jadi mereka mengajak mereka berjalan-jalan, mempergunakan angkutan umum ya. Jadi kalau bis atau kereta api di sini pun itu sudah dirancang ya untuk mudah dimasuki oleh para pemakai kursi roda. Itu salah satu contohnya ya teman-teman. Dan yang juga terjadi di negara ini ya, contohnya jika seseorang hidup sendiri dan sakitnya parah ya kayak gitu. Contohnya tidak bisa mengerjakan pekerjaan rumahnya. Nah, mereka itu akan mendapatkan pelayanan khusus. Kalau di sini yang dibilangnya Spitek ya. Jadi dari asuransi kesehatannya itu sudah dikirimkan orang ya setiap hari ke rumah untuk mengurusnya, untuk memandikannya, untuk membelikan obat atau sampai membelikan makanan yang diperlukannya ya, dan membersihkan rumahnya. Nah, pelayanan itu pun ada ya. Jadi kalau orang sakit dan hidup sendiri ya tidak mempunyai keluarga, itu pun sampai hal yang sedemikian itu sudah terorganisasi di sini. Nah, ada juga yang bertanya kepada saya ya, yang memberikan komen. Kalau begitu katanya kalau seseorang yang mempunyai sakit jantung dan hidup sendiri tiba-tiba penyakitnya kambuh ya, jadi matinya nggak ketahuan katanya begitu. Beda lagi kalau hidup di negara Indonesia yang banyak orang dan bisa minta tolong sana sini ya ke tetangga katanya. Wah ngeri katanya hidup di negara Swiss. Nah, di sini saya ingin juga membuka ya wawasan kalian ya, terutama yang menanyakan hal itu kepada saya. Jadi kalau di sini itu cara pemikiran masyarakatnya atau orang di sini itu selalu sedia payung sebelum hujan. Yang artinya jika seseorang sudah mengetahui kalau dia mempunyai kelainan jantung atau sesuatu yang tidak bagus dengan jantungnya ya, maka dia itu akan, ini contohnya kalau hidup sendiri ya. Jadi tidak punya tetangga, bukan tidak punya tetangga, tidak ada orang yang diam di rumahnya kayak gitu. Maka dia ya begitu datang berobat kontrol ke dokter ya. Nah, dokternya ini tuh sudah memberikan payung sebelum terjadi. Kalau soal kematian kita bisa di mana saja, jangankan orang yang mempunyai penyakit jantung ya, kita yang sehat pun kita bisa mati kapan saja kalau sudah diminta oleh Yang Maha Kuasa. Nah, dokternya ini akan memberikan alat deteksi ya kepada penderita jantung tersebut. Sehingga alat deteksi ini connect ya sama bagian emergensi yang 24 jam kerjanya. Nah, disinilah jadi teknologi kecanggihan itu sudah ada di negara ini. Jadi seseorang yang menderita penyakit yang serius ya seperti itu mempunyai alat deteksi yang disambungkan ke bagian emergensi, dan bagian emergensi ini saya kurang tahu pasti ya bagaimana cara alat itu bekerja. Mereka akan mengetahui lokasinya di mana dan ini ada sesuatu yang mereka akan datang segera. Nah, ini salah satu mengapa juga untuk seseorang yang tinggal sendiri atau hidup di negara Swiss itu mereka tidak merasa takut ya, karena pelayanan dari segi itu memang ada dan ini fakta. Mohon digarisbawahi ya teman-teman, di sini saya tidak membedakan yang mana yang jelek dan mana yang baik, sama sekali tidak. Namun di sini saya hanya menceritakan apa yang saya ketahui selama saya hidup di negara Swiss ini. Semoga informasi ini bisa membuat kalian mengerti ya kalau di setiap negara itu mempunyai budaya dan
cara ya dari mereka itu sangat berbeda dengan mungkin cara kalian hidup di negara Indonesia. Saya Pribumi Bandung mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.